Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang standarisasi mutu olahan pangan. Saya bernama Muhammad Alibra dengan terakhir 155. Saya Jessica dalam NIM 44435 dari 57. Saya berada di tanggal terakhir 144. Dengan saya sebelumnya Pengertian mutu bahan pangan. Mutu bahan pangan merujuk pada kualitas bahan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, baik dari segi kesehatan, keamanan, maupun kualitas rasa dan tekstur. Mutu bahan pangan mencakup berbagai aspek seperti kandungan nutrisi, keberadaan bahan kimia berbahaya, dan kualitas fisik seperti tekstur dan warna. Surat Keterangan Produksi atau SKP. Apa itu SKP? SKP adalah dokumen yang menunjukkan bahwa tempat produksi makanan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Bagaimana cara mendapatkannya? Sama seperti mendapatkan sertifikat MD. Sertifikat SKP juga melalui tahap seperti itu, yang membedakan adalah diberikan ke Dinas Kesehatan. Standarisasi mutu. Standarisasi mutu adalah proses penentuan kualitas suatu produk berdasarkan standar yang telah ditentukan. Standar ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi tertentu. Tujuan dari standarisasi mutu adalah untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas tertentu dan aman untuk dikonsumsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikat makanan dan cara mendapatkannya. Sertifikat makanan ialah berbagai jenis sertifikat yang menjamin bahwa produk makanan telah memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kehalalan tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa jenis sertifikat makanan dan cara mendapatkannya. Sertifikat makanan ialah sertifikat izin edar untuk produk makanan olahan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Indonesia. Cara mendapatkannya: 1. Mengajukan permohonan ke BPOM, lalu memasukkan dokumen penting seperti profil perusahaan, komposisi produk, label, dan hasil uji laboratorium. Lalu produk akan melalui proses evaluasi. Jika lolos inspeksi, produk serta sertifikat akan diterbitkan. Produk industri rumah tangga atau disebut PIRT. Apa sih PIRT? PIRT adalah izin edar untuk produk makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Cara untuk mendapatkannya bisa mengikuti pelatihan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan setempat. Lalu mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen seperti profil usaha dan hasil pelatihan. Setelah itu, Dinas Kesehatan akan melakukan inspeksi ke tempat produksi. Jika lolos inspeksi, izin PIRT akan diterbitkan. Sertifikat halal adalah yang menunjukkan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Cara mendapatkannya adalah pertama, yaitu dengan mengajukan permohonan ke Lembaga Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH atau lembaga sertifikat halal yang telah diakui. Kedua, yaitu membawa dokumen seperti daftar bahan baku, bahan produksi, serta jaminan halal. Ketiga, melalui proses audit dan inspeksi auditor halal. Keempat, jika memenuhi syarat, sertifikat halal akan diterbitkan. Hazard Analysis and Critical Control Points atau HACCP. Apa itu HACCP? HACCP adalah sistem manajemen yang memastikan keamanan pangan dengan mengidentifikasi dan mengontrol bahaya potensial dalam proses produksi makanan. Bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, ada mengembangkan mengimplementasikan rencana HACCP. Yang kedua, mengajukan permohonan ke lembaga sertifikasi yang diakui. Ketiga, melalui audit oleh auditor HACCP. Yang keempat, jika sistem dinyatakan efektif, sertifikat HACCP akan diterbitkan. Good Manufacturing Practice atau biasa disebut GMP
Apa itu GMP? GMP adalah pedoman yang memastikan produk makanan diproduksi secara konsisten sesuai standar kualitas dan keamanan. Cara mendapatkannya yaitu dengan mengimplementasikan pedoman GMP di fasilitas produksi. Yang kedua, mengajukan permohonan ke lembaga sertifikasi GMP. Dan yang terakhir, jika sistem dinyatakan sesuai, sertifikasi akan ditetapkan. International Organization for Standardization ISO 22000. ISO 22000 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan pangan. Cara mendapatkan: 1. Mengimplementasikan sistem manajemen keamanan pangan sesuai dengan standar ISO 22000. 2. Mengajukan permohonan ke lembaga sertifikasi ISO. 3. Melalui audit oleh auditor ISO. 4. Jika sistem dinyatakan sesuai, sertifikat ISO 22000 akan diterbitkan. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.